Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky. Saya di sini sebagai tim software dari Pambayang Retail Group. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kegunaan fitur-fitur yang ada di software kita. Langsung saja kita mulai ya. Nah, jadi yang pertama itu di sini di menu file itu ada fitur yang namanya data barang. Data barang itu digunakan untuk ketika kita itu membuatkan data barang itu masuk di sini. Bisa diisikan ID barangnya, itu berarti kan ya barcode barang itu. Kemudian nama barangnya, kelompoknya itu apa, sumbernya itu apa, grupnya itu juga apa. Kemudian di sini juga ada satuan. Nah, satuan ini di kita itu ada berjenjang. Jadi satuan primer itu satuan terkecil, satuan 1, 2, 3 itu satuan atasnya. Setelah itu di sini juga ada PKM atau penentuan kuantitas minimum. Jadi nanti barang ini kita punya kuantitas minimum berapa, kayak itu bisa diisikan di sini. Terus lanjut di sini ada menu data supplier. Data supplier itu biasanya kita gunakan untuk membuat data supplier. Jadi nanti ketika di tokonya teman-teman itu ada supplier, bisa dibuatkan data supplier di sini. Terus lanjut di sini juga ada menu data customer. Data customer itu adalah menu untuk membuatkan member. Jadi nanti ketika teman-teman itu punya member yang ada di toko, itu bisa dibuatkan di sini. Terus lanjut di sini itu ada juga fitur data pegawai. Jadi data pegawai itu biasanya kita gunakan untuk membuatkan data pegawai. Jadi ketika di tokonya teman-teman itu ada pegawai, bisa dimasukkan di sini nama-namanya. Terus lanjut di sini tuh ada fitur info barang. Jadi fitur info barang itu biasanya kita gunakan untuk komputer cek harga. Jadi nanti ada satu komputer yang berada di area customer. Jadi nanti ketika customer itu pengen tahu harganya, itu tinggal di scan di sini. Begitu contohnya. Nah, kayak gini. Jadi tampilannya seperti ini. Terus lanjut di sini di fitur utility ada menu penyesuaian stok. Fitur penyesuaian stok itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika kita itu SO parsial, jadi stok opnam parsial seperti itu ya. Jadi nanti tinggal masukkan ID barangnya itu apa. Nah, jadi nanti total stoknya itu berapa, itu dituliskan di sini. Jumlahnya seperti apa, terus nanti di bawah nanti juga ada kan keterangannya. Hilang, rusak, interuse atau penyesuaian plus. Itu. Terus lanjut di sini itu ada fitur manajemen user. Jadi fitur manajemen user sendiri itu untuk membuatkan username kepada pegawai kita yang pegang komputer. Jadi contoh nih di toko kita itu ada admin, ada kasir, kayak gitu yang megang komputer, nanti bisa dimasukkan data username itu di sini. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai departemennya, levelnya itu siapa, kayak gitu. Nanti otomatis dia juga kena pembatasan hak akses. Jadi kalau kasir itu biasanya dia cuma bisa penjualan, kalau admin bisa input, bisa penjualan juga, kayak gitu. Terus lanjut di sini ada fitur set stok awal. Jadi set stok awal itu gunanya biasanya untuk SO Grand. Jadi ketika teman-teman itu nanti di tokonya itu SO Grand itu pakai fitur ini. Tuh. Terus lanjut di sini itu ada fitur set harga jual. Jadi nanti ketika teman-teman itu ini ya, setelah input pembelian, terus tugas selanjutnya kan adalah set harga jual, itu pakai fitur ini. Jadi nanti bisa disesuaikan ininya, harganya itu pakai harga ecer, customer atau yang di atasnya customer, seperti itu. Terus selanjutnya di sini itu ada fitur transaksi. Fitur transaksi itu yang pertama itu ada fitur kasir. Nah, kalau fitur kasir itu gunanya untuk penjualan kasir, penjualan cash, gitu. Nanti bisa pakai fitur ini. Kemudian di sini tuh juga ada F1 operasional. F1 operasional itu biasanya kita gunakan untuk input biaya operasional. Jadi nanti siapa yang mengeluarkan uang berarti dia yang input biaya operasional. Terus lanjut di sini tuh ada fitur transaksi penjualan langsung. Jadi bedanya fitur kasir sama transaksi penjualan langsung itu apa? Kalau fitur kasir itu gunanya untuk penjualan cash. Kalau fitur transaksi penjualan langsung biasanya kita gunakan untuk penjualan grosir. Jadi nanti customer itu bisa piutang lewat fitur ini. Itu di transaksi penjualan langsung. Kemudian di sini juga ada ulang ya teman-teman. Jadi kalau ulang itu biasanya kita gunakan untuk ngeprint ulang notanya. Terus lanjut di sini juga ada fitur transaksi pembelian. Fitur transaksi pembelian ini biasanya kita gunakan untuk input pembelian.
Jadi nanti ketika barang datang itu nggak di-input terlebih dahulu, ini pakai fitur ini. Setelah itu ketika kita sudah selesai input pembelian, nanti bisa kita klik simpan. Setelah diklik simpan, nanti keunggulan di software kita itu kita bisa melihat nih perubahan harga beli dari yang dahulunya berapa, sekarangnya berapa. Jadi harganya itu beda gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada fitur notifikasi untuk ngecek harga, mana barang-barang yang harga belinya itu berubah, itu di fitur cek harga, kemudian di query. Nanti barang-barang yang muncul di sini itu adalah barang-barang yang harganya itu berubah. Jadi kalau harganya itu tidak stabil itu muncul di sini. Kalau harganya stabil dia nggak akan muncul di sini. Terus lanjut di sini juga ada fitur retur penjualan. Nah, fitur retur penjualan itu gunanya untuk meretur penjualan dari customer. Jadi contoh nih ketika customer mengembalikan barang itu ya kita retur dulu di fitur retur penjualan. Lanjut kita di sini tuh ada fitur retur pembelian. Jadi fitur retur pembelian sendiri itu gunanya untuk meretur pembelian dari supplier. Jadi ketika teman-teman nanti mengembalikan barang ke supplier itu pakai fitur retur pembelian. Terus di sini lanjut ada fitur penerimaan piutang penjualan. Jadi fitur penerimaan piutang penjualan itu gunanya ketika customer itu ngasih uang ke kita untuk bayar piutangnya dari penjualan kredit, ini pakai fitur penerimaan piutang penjualan. Jadi di sini ada fitur piutang per nota sama piutang semua nota. Jadi nanti kita bisa sesuaikan nih customernya itu bayarnya itu satu nota itu tok atau semua nota. Kalau bayarnya satu nota berarti kita lunasnya per nota. Kalau dia mau lunasin semua piutangnya pakai di piutang semua nota. Tinggal di sini nanti kita F3 cari nama customernya seperti itu. Terus kita lanjut lagi, di sini ada fitur pembayaran hutang. Jadi fitur pembayaran hutang itu biasanya kita gunakan ketika kita mau bayar hutang ke supplier, itu pakai fitur ini. Jadi di fitur ini tuh ada fitur hutang per nota sama hutang semua nota. Kalau hutang per nota itu kita mau lunasin satu nota itu tok. Tapi kalau kita mau lunas semua nota yang ada di supplier, kita pakai di hutang semua nota. Tinggal di sini nanti kita F3, kita ketikkan nama suppliernya seperti itu. Tinggal kita isikan di kolom cash ini. Terus lanjut di sini juga ada fitur proses produksi. Jadi nanti gitu punya teman-teman, ketika teman-teman itu pengen buat paket bundling atau paket promo yang menggabungkan beberapa barang, itu bisa pakai fitur transaksi produksi. Jadi di sini nanti kita buatkan data barang produksi terlebih dahulu. Jadi kita buatkan data barangnya di sini. Ketika kita sudah membuatkan data barangnya, kita masuk ke proses produksinya. Jadi tadi kita itu membuatkan paket apa seperti itu ya, kita masukkan di sini tuh nama barangnya, terus di sini nanti kita tuliskan barang-barang ini nanti jadi paket apa seperti itu. Jadi otomatis stok lama itu nanti akan berpindah ke stok barang-barang yang kita mau paketkan ini nanti. Terus lanjut di sini ada fitur pembukuan. Jadi fitur pembukuan itu gunanya untuk yang pertama itu di transaksi pembukuan itu ketika kita mau mentransaksikan pembukuan itu kita masuk ke transaksi pembukuan, terus posnya itu kita pilih. Jadi di sini nanti kita bisa pilih nih kita mau menambahkan modal atau mengoreksi uang yang masuk sama keluar itu di fitur ini. Terus lanjut di ini juga ada fitur laporan pembukuan cash. Jadi di sini nanti teman-teman bisa melihat nih di sini itu posnya bisa kita centang. Teman-teman nanti bisa mau melihat penjualan tunai hari itu atau melihat hari itu atau kurun waktu tertentu, tinggal narik datanya ini. Kalau sudah di query. Nah, itu di laporan pembukuan cash. Kemudian di sini juga ada laporan pembukuan bank. Nah, laporan pembukuan bank itu biasanya kita gunakan untuk ngecek. Tadi dari awal tadi kan penjualannya kan pakai QRIS, pakai transfer seperti itu. Jadi kita bisa ngecek nih tadi dari kasirnya itu udah masuk ke software atau belum dari penjualan QRIS atau transfernya tadi. Terus selanjutnya di sini juga ada fitur laporan aset. Jadi laporan aset itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu punya toko, pengen tahu nih berapa uang yang ada di tokoku, berapa stoknya ada di tokoku, berapa piutang kita, berapa hutang kita, itu lewat fitur ini. Jadi di sini nanti sudah tertera
semua uang, semua stok, semua piutang, dan semua hutang dan laba yang kita tahan di toko kita. Jadi ini sudah lengkap. Terus selanjutnya di sini tuh ada juga fitur laporan laba rugi bersih. Jadi di sini nanti teman-teman tuh pengen lihat nih laba rugi kita selama 1 bulan itu berapa atau kurun waktu tertentu ya. Jadi di sini nanti tinggal teman-teman tarik nih, semisal 1 bulan gitu ya. Kita tarik 1 bulan terus kita query. Nanti di sini akan muncul pendapatan kita itu berapa, terus pengeluarannya berapa. Pendapatan dikurangi pengeluaran, dikurangi biaya operasional, dikurangi gaji pegawai. Nanti akan muncul laba bersih kita di sini. Terus lanjut, ini ada fitur laporan pembelian. Laporan pembelian itu gunanya untuk melihat nih inputan pembelian kita itu udah masuk atau belum. Itu di mana? Di laporan pembelian, terus di laporan pembelian. Kalau sudah kita query. Kemudian di sini juga ada kotak-kotak ini biasanya kita gunakan untuk memfilter. Kalau kita pengen ini nih, pengen lihat nomor faktur gitu ya, tinggal kita centang nomor faktur. Kita pengen lihat ID barang, ya berarti kita centang ID barang, seperti itu dan seterusnya. Terus selanjutnya di sini tuh juga ada laporan rekap pembelian. Jadi bedanya sama laporan pembelian tadi itu apa? Kalau laporan pembelian itu akan tertera hari ini tuh kita beli barang apa dari supplier apa, kayak gitu di laporan pembelian. Cuma kalau laporan rekap pembelian itu seperti rekapannya saja. Jadi nanti yang tertera di sini tuh cuma suppliernya tadi itu siapa, kemudian total bayarnya itu berapa, itu di laporan rekap pembelian. Terus lanjut ya, di sini tuh ada fitur laporan kebutuhan order. Jadi ini sangat penting bagi kita yang di toko. Jadi nanti ketika kita itu pengen order ke supplier atau ke sales, jadi kita nanti nggak perlu hitung manual stoknya itu berapa, kita butuh order berapa. Nanti kita tinggal masuk ke fitur laporan kebutuhan order. Jadi di sini nanti itu akan tertera kita nanti ordernya itu by penjualan atau by PKM. Kalau by penjualan berarti ya penjualan dalam kurun waktu tertentu, kita tinggal tarik di sini. Kalau BPKM juga bisa kita ganti BPKM. Kemudian, nah yang paling unggul di software kita itu di sini juga ada ini teman-teman, ada anggarannya. Jadi ketika teman-teman itu pengen order ke supplier ini atau ke sales ini, pengen tahu nih kita itu butuh order itu barangnya berapa dan total uangnya harus dibayarkan itu berapa, itu sudah ada di sini di total nilai order. Jadi lebih mudah kan? Terus lanjut, di sini ada laporan penjualan. Laporan penjualan itu gunanya untuk melihat laporan penjualan hari itu. Itu di laporan penjualan, terus kita klik query. Jadi nanti di sini tuh kita bisa melihat nih laporan penjualan pada hari itu. Kalau nggak gitu ya kita tarik dalam waktu tertentu di laporan penjualan. Terus selanjutnya di sini tuh ada laporan rekap penjualan. Jadi laporan rekap penjualan itu ya cuma rekapannya saja. Jadi di sini nanti nggak muncul barang-barangnya itu apa saja, nggak muncul, cuma rekapannya itu satu orang itu belinya berapa itu muncul di sini. Oke, sekarang kita lanjut di laporan rekap kasir. Jadi gunanya laporan rekap kasir itu biasanya untuk kita melihat nih cross check antara storannya kasir teman-teman yang real versus sama komputer, apakah kasir itu teliti atau enggak. Biasanya kan kita bisa melihat nih kasir itu teliti atau enggak dari rekapannya tadi. Dia minusnya banyak, ngeplusnya banyak, berarti kan indikator si kasirnya itu enggak teliti. Itu di fitur laporan rekap kasir. Kemudian olehnya ini bisa dicentang. Nanti kita tinggal pilih nih kasirnya itu siapa. Jadi ketika kita query, nanti akan muncul nih total debitnya itu berapa. Total debit itu berarti uang masuk, terus total kredit itu adalah uang keluar. Jadi total debit dikurangi total kredit itu adalah saldonya. Saldonya itu adalah laporan rekap kasir si orang itu. Terus lanjut di sini itu ada fitur hutang atau piutang. Jadi laporan hutang piutang itu biasanya kita gunakan untuk cross check nih hutang atau piutang kita ke supplier, kalau nggak gitu ke customer. Jadi yang pertama itu di sini ada laporan hutang. Laporan hutang sendiri itu biasanya kita gunakan untuk cross check nih berapa hutangnya sudah jatuh tempo dan waktu bayar ke supplier kayak gitu. Jadi biasanya fitur ini biasanya kita gunakan untuk mapping tagihan. Jadi di sini nanti ketika kita query nanti akan muncul nih hutang-hutang dari supplier yang sudah jatuh tempo dan kita biasa buatkan mapping tagihan. Terus lanjut di sini tuh ada fitur laporan pembayaran hutang.
Kalau tadi laporan hutang itu untuk melihat hutang sudah jatuh tempo, kalau laporan pembayaran hutang itu untuk melihat hutang sudah terbayarkan pada hari itu, kalau nggak gitu ya kurun waktu tertentu, tinggal ditarik sesuai waktu yang diinginkan. Jadi di sini nanti ketika kita query nanti muncul hutang-hutang yang sudah kita bayarkan. Nah, selanjutnya di sini ada fitur laporan piutang. Laporan piutang sendiri biasanya kita gunakan untuk cross check nih piutang customer itu yang sudah jatuh tempo dan waktunya kita nagih. Nanti akan tertera nama customernya siapa, total uang yang harus terbayarkan itu berapa, nanti akan muncul di sini. Terus lanjut di sini ada fitur laporan penerimaan piutang juga. Laporan penerimaan piutang itu bedanya apa sama laporan piutang? Kalau laporan piutang itu untuk melihat piutang customer yang sudah jatuh tempo. Kalau laporan penerimaan piutang biasanya kita gunakan untuk melihat piutang customer yang sudah terbayarkan. Jadi nanti di sini akan muncul customer siapa saja yang sudah bayar pada hari itu. Terus lanjut kita masuk ke fitur laporan data. Fitur laporan data sendiri yang pertama itu ada fitur laporan penjualan real. Jadi nanti teman-teman itu bisa melihat penjualan pada hari itu di fitur ini. Total penjualan hari itu berapa, nanti akan muncul di sini beserta barang-barangnya itu apa aja yang sudah terjual, kemudian subtotalnya atau omsetnya itu berapa di sini. Kemudian di sini juga ada laporan daftar barang. Nah, jadi ketika teman-teman nanti query, nanti akan muncul nih barang-barang yang ada di toko kita itu berapa, stoknya itu berapa. Jadi harga belinya itu berapa, harga netnya berapa, harga jualnya berapa. Nah, salah satu value di software kita itu kita juga bisa ekspor ini ke Excel. Jadi nanti teman-teman tuh bisa olah nih. Kita pengen tahu nih stoknya, komposisi stoknya itu berapa aja, tinggal diekspor ke Excel. Terus lanjut di sini ada fitur laporan daftar harga barang. Nah, fitur laporan daftar harga barang itu ketika kita query nanti akan muncul ini. Akan muncul barang-barang yang ada di toko kita beserta harga belinya, harga satuan 1, harga satuan 2. Jadi nanti ketika teman-teman itu misal pengen nyeting harga jual itu massal, itu bisa diekspor ke Excel, kemudian kalau sudah diimport lagi ke software. Terus lanjut di sini ada fitur laporan penyesuaian stok. Jadi laporan penyesuaian stok sendiri itu adalah laporan barang-barang yang sudah kita SO tadi di fitur penyesuaian stok. Jadi kalau tadi kita sudah SO, kita sudah memasukkan nih barang-barang yang hilang atau barang-barang yang nambah, nanti di sini ketika kita query, kemudian kita preview, nanti akan muncul barang-barang yang hari itu ngamin berapa, terus kerugian kita itu berapa, total rupiahnya berapa, muncul di sini kalau kita preview. Terus selanjutnya di sini itu ada fitur laporan rugi laba. Jadi nanti ketika teman-teman itu pengen tahu laba kotornya teman-teman pada hari itu atau dalam kurun waktu tertentu, tinggal narik ini. Kita tinggal tarik 1 bulan atau beberapa hari kayak gitu. Tapi di sini yang tertampil itu adalah laba kotor. Selanjutnya di sini tuh ada fitur laporan jumlah laba per barang. Nanti teman-teman itu bisa narik nih. Tinggal kita mau tarik berapa hari atau berapa bulan. Terus di sini tuh kita bisa tahu barang apa yang nyumbang omset tertinggi atau laba tertinggi. Jadi nanti biasanya kita gunakan fitur ini untuk mengkategorikan barang-barang itu termasuk fast moving, middle moving, atau slow moving pakai fitur ini. Terus selanjutnya di sini tuh ada fitur laporan jumlah laba per customer. Jadi fitur ini biasanya kita gunakan untuk melihat customer siapa aja yang mau nyumbang omset atau laba tertinggi di toko kita. Jadi lewat fitur ini nanti teman-teman bisa buat seperti kayak parcel hari raya gitu ya. Parcel hari raya berdasarkan customer yang nyumbang omset atau laba tertinggi. Terus selanjutnya di sini tuh juga ada laporan produksi. Jadi ketika teman-teman tadi memproduksi barang pada saat kita bundling tadi, nanti juga ada laporannya di sini. Laporan bahannya tadi berapa, biaya produksinya tadi berapa, biaya totalnya itu berapa, itu muncul di sini. Kemudian di sini juga ada fitur password. Fitur password sendiri itu ketika kita mau merubah password itu bisa tinggal merubah password di sini. Terus selanjutnya di sini juga ada fitur about. Fitur about sendiri biasanya kita gunakan untuk backup data. Jadi nanti ketika shift sore atau shift kasirnya selesai, nanti bisa
backup data yang di software, jadi agar datanya itu lebih aman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait fitur singkat di software kita. Terima kasih, saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.